Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang MongoDB, yaitu ada security, authentication, dan authorization. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada Buku Alam dengan NIM 14, Naufal Alif dengan NIM 50, Lutfi Arfiansyah NIM 27, dan saya sendiri NIM 38. Untuk materi yang pertama yaitu tentang security. Secara default, jika kita selesai menginstal MongoDB dan kita menjalankan MongoDB, mode yang dijalankan dalam MongoDB tidaklah aman tanpa menggunakan authentication dan juga tanpa menggunakan authorization. Supaya data-datanya aman, kita harus mengaktifkan fitur yang namanya access control pada MongoDB. Sebelum kita mengaktifkan access control, kita harus membuat user admin terlebih dahulu. Untuk pengertian user admin, yaitu user yang memiliki role atau aturan. Untuk role-nya sendiri ada dua, yaitu user admin any database dan read write any database. Setelah kita membuat user admin, kita bisa menjalankan ulang aplikasi MongoDB dengan perintah min out. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu materi authentication. Authentication adalah proses memverifikasi identitas pengguna ketika menggunakan MongoDB. Saat menggunakan authentication, maka klien atau user wajib menggunakan username dan password untuk terkoneksi ke MongoDB server. MongoDB menggunakan banyak mekanisme autentikasi seperti contoh SCRAM, Certificate Authentication, LCRP, Kerberos, dan lain-lain. Next. Nah, yang paling penting dalam authentication itu harus membuat user. Nah, dari user itu memiliki beberapa komponen, yaitu ada username, password, dan role. Kemudian di MongoDB kita menambahkan user dan juga menambahkan role ke user tersebut. Saat kita membuat user, kita harus menentukan database sebagai authentication database. Nah, di sini itu authentication berbeda dengan database yang lain. Kalau di sini itu secara di authentication itu secara default, seperti database e-commerce, maka dia hanya dapat membaca database e-commerce tapi tidak dapat membaca database lain. Kemudian nama user harus unik per database. Namun jika database yang berbeda itu tidak apa-apa. Jadi kalau nama berbeda dari database gak apa-apa, tapi kalau dari database yang sama harus unik atau berbeda. Semisal itu jika dalam satu database itu setiap nama itu harus berbeda, nggak boleh ada yang sama. Semisal nama Vian
kalau ada user lain yang login harus berbeda seperti VPN 1 atau yang lainnya. Seperti itu. Next. Nah, ini ada beberapa function, yaitu database create user, membuat user, get user, mendapatkan semua user, yang drop user yaitu menghapus user, update user yaitu mengupdate user, kemudian change username password yaitu mengubah user password. Next. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Silakan. Kemudian materi authorization. Materi authorization ini proses yang dilakukan setelah authentication sukses, yang dimana dilakukan untuk pengecekan apakah user ini sudah memiliki hak akses untuk melakukan sebuah aksi atau sebuah action, yang dimana hak akses ini di MongoDB itu disimpan dalam bentuk role. Nah, di sini ada role database, yang dimana itu read untuk membaca semua collection, read write itu membaca dan mengubah data di semua collection. DB admin bisa melakukan kemampuan administrasi database, kemudian user admin mampu membuat user dan role, kemudian DB owner itu kombinasi read write DB admin dan user admin. Kemudian all database roles itu ada read any database seperti read role tapi untuk semua database, read write any database yaitu seperti read write role tapi mempunyai tapi untuk semua database. Kemudian untuk admin any database itu user admin tapi untuk semua database, DB admin any database seperti DB admin tapi untuk semua database. Kemudian role itu keterangan. Kemudian backup dan restore roles, yaitu backup dan restore itu role-nya. Kemudian kemampuannya itu seperti namanya, yaitu backup dan restore database. Kemudian super user roles, yaitu role-nya itu root, bisa melakukan apapun. Kemudian privilege, role ini membatasi hak akses di level database, dan kita kadang ingin membatasi di level collection. Jadi beberapa user itu bisa diberikan batasan-batasan dalam collectionnya. Kemudian untuk melakukan itu kita bisa menggunakan privilege. Kemudian untuk role function, di sini ada db create role untuk membuat role, kemudian get role untuk mendapatkan informasi role yang sudah ada, kemudian delete role itu untuk menghapus role, kemudian db update role itu untuk mengubah role. Kemudian untuk tutorial bisa dipresentasikan Mas Novel. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ulangi. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan authentication dan authorization pada MongoDB. Di sini saya menggunakan MongoDB Kompas. Pada tampilan awal,
terdapat new connection, dan jika kita belum membuat sebuah authentication-nya, itu ketika kita masuk akan langsung muncul semua database yang ada pada localhost ini, localhost 27017, yang mana jika tidak diberi authentication ini akan sangat rentan keamanannya dan bisa diotak-atik oleh orang lain. Dan untuk mengatasinya bagaimana supaya tidak diotak-atik dengan orang lain, yaitu dengan menggunakan authentication dan authorization. Sebelum itu kita harus membuat user pada MongoDB-nya, yaitu dengan menggunakan kode ini. Kita use admin terlebih dahulu. Use admin. Setelah itu kita masukkan db.createUser, yang mana ini akan membuat sebuah user dengan username hafal, dan passwordnya ini nanti akan muncul sebuah kotak, dan kita harus mengisi password tersebut. Untuk role-nya, role user admin database db-admin ini adalah role atau kekuasaan yang mana pada user ini bisa mengakses semua database, jadi tidak hanya database admin saja. Dan untuk role yang kedua, read any database, ini berfungsi untuk melihat dan mengganti semua database yang ada pada localhost ini. Jadi kita bisa untuk melihat semua database, mengganti atau menghapusnya. Setelah itu kita masukkan db-createUser, enter, muncul enter password, kita masukkan angka 123, maka statusnya akan oke. Setelah itu kita disconnect, kita buka service pada Windows dan kita cari MongoDB server, lalu kita stop. Setelah kita stop, kita masuk pada MongoDB server, versinya, dan folder bin. Kita klik pada kita buka mongo.cfg ini pada line 28 ini, kan ada security. Kita uncomment, dan jika tidak terdapat ini authorization enabled, kita harus memasukkan ini terlebih dahulu supaya authorization-nya ini aktif. Setelah itu kita save, refresh admin. Setelah itu kita aktifkan kembali MongoDB servernya, yaitu pada Windows Service ini yang terdapat pada Windows. Kita start. Setelah itu kita oke. Lalu kita coba masuk tanpa menggunakan username dan password, tanpa mengisi username dan password. Nah, jika kita tidak mengisi username dan password, maka akan muncul error seperti ini. Info requires authentication, yang mana kita harus mengisi username dan password ini. Dan jika kita ingin mengaksesnya, itu harus memasukkan username seperti yang sudah saya buat tadi, username hafal dengan password 123, lalu klik connect, maka kita bisa mengakses semua database yang ada karena dua rule ini. Sekian contoh penggunaan authorization dan authentication pada MongoDB. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.